Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 26 Oktober 2021. Kita telah melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini, dan Tuhan sudah antar kita untuk menerima malam pemberian Tuhan. Karena itu, mari sebelum kita beristirahat, kita ada di hadirat Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyatakan syukur dan terima kasih. Sebab sepanjang hari Tuhan telah memperlengkapi kami dengan kekuatan dan hikmat surgawi, sehingga kami mampu melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab kami. Dan pada akhirnya Tuhan sudah mengantarkan kami untuk menyambut malam pemberian-Mu. Kami akan beristirahat, namun sebelumnya kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Karena itu berkatilah kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, Padamu kami datang berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam Mazmur pasalnya yang kelima, ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Beginilah bunyi firman Allah. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat tak akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada renungan malam yang lalu, kita telah belajar dari kitab Mazmur pasalnya yang keempat. Di sana kita mendapati bahwa pemazmur berusaha menghindarkan dirinya dari berbagai-bagai perlakuan yang jahat, dan dia tidak mau meladeni tindakan-tindakan yang jahat itu dengan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi justru dia mengambil langkah yang lain, yakni mencari hadirat Allah untuk menikmati lawatannya dan akhirnya mengalami ketentraman di dalam hidupnya. Malam ini kita punya kesempatan untuk belajar lagi dari Mazmur pasalnya yang kelima. Dan bagian ini mengingatkan kepada kita tentang mengapa pemazmur mesti menghindarkan dirinya dari cara hidup yang fasik. Mengapa dia tidak mau meladeni cara-cara hidup itu di dalam keseharian hidupnya. Sebab pemazmur tahu bahwa Allah tidak berkenan atas perbuatan-perbuatan kefasikan dimaksud. Allah membenci perbuatan-perbuatan yang fasik. Dan karena itu, apalah untungnya bagi setiap orang untuk masih tetap gemar melakukan perbuatan-perbuatan kefasikan di dalam kehidupannya. Sementara tindakan-tindakan itu menjadi seteru bagi Allah, bahkan tidak mendapatkan bagian di dalam hadirat Allah. Karena itu perhatikan baik-baik dalam bacaan kitab suci tadi. Sebab Allah bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Di sini pemazmur hendak menegaskan kepada kita, apalah untungnya kalau kita terlibat dalam perilaku-perilaku hidup yang fasik, tetapi dengan perbuatan-perbuatan kefasikan itu, kita tidak punya tempat di hadapan Allah dan tidak punya bagian untuk menikmati hadirat Allah di dalam
sorga rumah Bapa. Itulah sebabnya mengapa pemazmur tidak mau meladeni atau bahkan melibatkan dirinya untuk turut serta melakukan berbagai tindakan yang keji di dalam hidupnya. Sebab pemazmur menyadari dengan sungguh bahwa perbuatan-perbuatan kefasikan itu sangat sia-sia. Bahkan itu menjauhkan hidup kita dari hadirat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Lebih jauh daripada itu, pemazmur tidak mau melibatkan diri dalam kefasikan hidup. Sebab ternyata menurut kebenaran firman Allah dalam Mazmur pasal 5, Allah itu jijik terhadap perbuatan-perbuatan fasik, terhadap orang-orang yang gemar melakukan kefasikan di dalam hidupnya. Allah merasa jijik terhadap kehidupan mereka. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tentu berharap bahwa kita akan lebih mencintai pekerjaan-pekerjaan yang mempermuliakan nama Tuhan di dalam hidup ini. Sebab apalah artinya bagi kita untuk terus gemar melakukan tindakan-tindakan yang jahat, tetapi hal itu kemudian menjauhkan hidup kita dari hadirat Allah dan dari rumah Tuhan. Kita harus ingat dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5, di sana dengan tegas mengingatkan kepada kita bahwa di bumi ini kita sedang hidup di kemah. Dan karena hidup di kemah, bagaimanapun juga kemah itu akan dibongkar. Sebab kita harus menempati rumah, tempat yang telah disediakan oleh Allah bagi kita di dalam sorga rumah Bapa. Itu berarti yang mesti menjadi kerinduan bagi kita adalah sorga rumah Bapa. Kalau demikian kerinduan kita, maka kita mesti melibatkan diri kita dalam perbuatan-perbuatan yang berkenan dan yang mempermuliakan nama Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Sedangkan perbuatan-perbuatan fasik yang hanya menjauhkan diri kita dari hadirat Allah dan yang akan mendatangkan murka Allah atas kehidupan kita, segera harus kita tinggalkan. Ini harus kita laksanakan dengan baik, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Sebab kita tidak pernah tinggal secara tetap di dunia ini. Dan karena itu kita harus terus mewarnai hari-hari hidup kita dengan perbuatan-perbuatan kefasikan. Pada waktunya kita akan segera kembali. Sebab kemah kediaman kita di bumi ini akan dibongkar. Dan Allah sudah menyediakan bagi kita rumah, tempat kediaman kita di dalam sorga rumah Bapa. Karena itu sekali lagi, tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang mau menjauhkan diri kita dari hadirat Allah dan dari dalam sorga rumah Bapa harus segera kita jauhi di dalam keseharian hidup kita. Karena itu sampai di sini kita bisa mengerti kenapa pemazmur dalam bagian kitab suci itu dengan tegas menghindarkan dirinya dari perbuatan-perbuatan fasik. Dia tidak mau meladeni, dia tidak mau ikut terlibat di dalam perbuatan-perbuatan yang sedemikian. Sebab dia sudah tahu bahwa perbuatan-perbuatan fasik itu hanya menjadi kebencian dari Allah. Dan kita tidak mendapatkan bagian di hadapan Allah dan di dalam sorga rumah Bapa. Sebab apalah artinya ketika tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar dan kemudian kita tidak mendapatkan tempat di hadirat Allah. Itu berarti yang akan kita alami adalah penderitaan kekal. Dan pemazmur tidak mau mengalami suasana hidup itu. Yang dirindukan oleh pemazmur adalah
mesti ada di hadirat Allah dan menikmati hadiratnya yang kudus dan menikmati lawatannya senantiasa dan mengalami sukacita bersama dengan Allah di dalam sorga rumah Bapa. Itulah sebabnya pemazmur menjauhkan dirinya dari tindakan-tindakan fasik di dalam keseharian hidupnya. Sekalipun ada kesempatan, ada peluang yang ada di sekitarnya yang bisa dapat menggiring pemazmur untuk ikut melakukan perbuatan kefasikan. Tapi pemazmur menjauhkan diri dari tindakan-tindakan dimaksud. Sebab tindakan itu tidak menolong hidupnya dan masa depannya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari masing-masing kita dapat berefleksi. Kalau selama ini kita sedang terjerumus dalam perbuatan-perbuatan kefasikan tertentu yang sedang kita lakukan itu, laksanakan itu di dalam kehidupan kita. Sadarlah dan segera tinggalkan perbuatan dimaksud. Sebab perbuatan-perbuatan itu menjadi kebencian dari Allah dan menjauhkan hidup kita di hadirat Tuhan. Dan kita harus segera tinggalkan. Supaya demikian, ketika tiba waktunya Allah memanggil kita ke hadapan hadiratnya, kita siap menerima bagian kekekalan yang Tuhan telah persiapkan untuk kita sekalian. Ingatlah, Allah sudah berkarya dengan dahsyat, dengan cara menghadirkan Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia untuk mengorbankan dirinya, mengampuni dosa kita dan menguduskan kehidupan kita. Dan telah mengangkat kita menjadi anak-anaknya, serta memperkenankan kita menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Karena itu, yang mesti secara serius kita kerjakan adalah terlibat dalam perbuatan-perbuatan kebajikan, terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan Allah yang mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi perbuatan-perbuatan yang mencederai kekudusan Allah karena tindakan fasik yang kita lakukan dalam hidup kita, segera harus kita tinggalkan. Sekali lagi, segera tinggalkan kefasikan dalam hidup sebelum kita terlambat. Kiranya Allah dalam kekuatan rohnya akan terus berkarya di dalam hidup kita, sehingga senantiasa membantu kita untuk gemar melakukan kebenaran dalam hidup ini dan memutuskan relasi kita dengan perbuatan-perbuatan fasik yang menjauhkan diri kita dari hadirat Allah. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Bapa telah melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan Bapa mengingatkan kami untuk segera menjauhkan diri kami dari perbuatan-perbuatan fasik. Karena itu menjauhkan kami dari hadirat Allah dan kami tidak mendapatkan bagian di dalam sorga rumah Bapa. Padahal kemah kediaman kami di bumi ini akan segera dibongkar dan kami harus segera menghampiri tahta Allah. Karena itu tolonglah kami ya Bapa, sebelum kami terlambat, kami mesti segera mengambil langkah dalam hidup ini untuk lebih mencintai kebenaran dan menjauhkan diri kami dari perbuatan-perbuatan fasik. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah melawat kami. Kami akan beristirahat pada malam ini dan biarlah Roh Kudus terus berkarya dan terus bicara dengan kami, supaya kami segera mengambil langkah yang tepat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini sembah kami. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian.
Shalom.